Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Apa kabar pemirsa setia Hikayat Kalbu dimanapun Anda berada? Semoga senantiasa diberikan kelancaran serta kesehatan dalam menjalankan ibadah sehari-hari. Setelah kami membahas kisah bayi ajaib yang menggemparkan dunia, hari ini kami akan membahas kisah yang tidak kalah fenomenal lainnya. Sama seperti kisah sebelumnya, kisah ini juga merupakan kisah nyata yang mencengangkan seluruh dunia. Untuk itu, simak ceritanya sampai akhir agar tidak tersesat. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share channel YouTube kami agar senantiasa mendapatkan info menarik lainnya. Kami doakan bagi mereka yang sudah subscribe, semoga senantiasa mendapatkan syafaat Rasulullah yang berlipat-lipat. Amin, amin, Allahumma amin. Di sebuah kota di Perancis, sekitar 1940-an yang lalu, hiduplah keluarga Yahudi yang begitu harmonis. Mereka terdiri dari ibu yang single parents dan anaknya yang berusia 7 tahun. Ibunya merupakan salah seorang profesor di universitas terkemuka di Perancis kala itu. Mereka berdua tinggal di sebuah apartemen mewah bersama keluarga besarnya. Selain berasal dari keluarga terpandang, keluarga Yahudi itu dikenal dengan keluarga yang taat beragama, serta senantiasa beribadah kepada Tuhannya. Hidup di apartemen mewah dan berkelas membuat segala kebutuhan keluarga ini terpenuhi. Mulai dari bangun tidur hingga kembali tidur lagi, tidak ada satupun yang terlewatkan dengan rasa sedih. Semuanya dilalui dengan rasa bahagia. Apartemen yang indah itu menjadi saksi bisu semua proses yang dilewati dalam setiap kehidupan mereka. Mereka bisa bersantai di kala waktu senggang, menikmati keindahan gemerlap kota di kala hati gundah, serta melihat keindahan bintang gemintang yang tersenyum di langit malam. Sang ibu membesarkan anaknya yang bernama Jad dengan penuh kasih sayang. Setiap waktu ia berusaha mendidik Jad menjadi pemeluk Yahudi yang taat beragama. Jad pun merasa senang dengan perhatian ibunya. Jad bertekad untuk selalu mengikuti perintah ibunya dan senantiasa menjadi anak yang membanggakan bagi keluarganya. Meski masih berusia 7 tahun, Jad selalu membeli kebutuhan pribadinya sendiri. Selama ia bisa melakukannya sendiri, Jad tidak akan mau menyusahkan atau merepotkan keluarganya, apalagi hanya untuk sekedar berbelanja. Setiap hari, Jad, si anak Yahudi itu berbelanja di sebuah toko untuk membeli kebutuhan rumah. Toko itu merupakan toko makanan dan perlengkapan serba ada yang berada tepat di bawah apartemen mewah itu. Rupanya toko itu milik Ibrahim, seorang muslim berkebangsaan Turki yang berusia 50 tahun. Ibrahim, sang pemilik toko itu, biasa menjual makanan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ibrahim dikenal dengan orang yang ramah dan memiliki adab yang baik. Jad, si anak Yahudi itu, memasuki toko dengan penuh gembira. Banyak pembeli lainnya yang berlalu lalang untuk berbelanja di toko itu. Jad memasuki setiap lorong yang ada di sana demi mencari barang-barang yang dibutuhkan. Di sini ia berbelanja segala kebutuhan rumah, mulai dari makanan dan minuman hingga perabotan lainnya. Jad merasa bangga karena ia bisa berbelanja sendiri
tanpa merepotkan orang lain. Kini tibalah Jad untuk membayar semua barang-barangnya di kasir lalu pulang ke apartemen. Meskipun begitu, Jad tetaplah anak kecil. Langkah Jad tiba-tiba terhenti saat ia akan meninggalkan toko itu. Pandangannya tertuju pada permen coklat milik Ibrahim. Permen coklat itu berjejer rapi di rak-rak toko. Melihat permen kesayangannya, Jad si anak Yahudi itu pun berniat mencuri makanan tersebut. Ia kemudian melihat suasana di sekelilingnya. Saat dirasa Ibrahim mulai lengah dan ia terbebas dari pantauan pembeli lainnya, Jad pun berhasil mencuri permen coklat itu dengan sempurna. Rupanya kebiasaan mencuri itu tidak hanya ia lakukan 1 atau 2 kali, namun ia lakukan setiap kali berbelanja di toko itu. Hingga pada suatu hari setelah selesai berbelanja, Jad lupa tidak mengambil coklat ketika mau keluar. Kemudian tiba-tiba Ibrahim memanggilnya dan memberitahu kalau ia melupakan sesuatu. Ibrahim berkata, "Jad, kamu melupakan sesuatu, nak?" Jad kecil memeriksa belanjaannya, tetapi tidak menemukan sesuatu yang terlupakan. "Bukan itu," kata Ibrahim. "Ini," sambil memegang coklat yang biasa diambil oleh Jad. Tentu saja Jad kaget dan ketakutan. Jad kaget karena ia mengira bahwa Ibrahim tidak mengetahui apa yang ia lakukan selama ini. Takut bila Ibrahim menyampaikan hal yang memalukan tersebut kepada orang tuanya. Wajah syok dan pucat tidak dapat disembunyikan lagi. Ia merasa waktu seperti berhenti berputar. Dengan penuh penyesalan, ia pun segera meminta maaf dan meminta agar Ibrahim tidak melaporkan perbuatan itu kepada orang tuanya. "Tidak apa-apa, nak. Yang penting kamu berjanji untuk tidak mengambil sesuatu tanpa izin. Dan setiap saat kamu mau keluar dari sini, ambillah sepotong coklat. Itu adalah milikmu," kata Ibrahim sambil tersenyum. Mendengar perkataan itu, Jad pun mengangguk sebagai tanda persetujuan. Setiba di apartemen, Jad menyesali semua perbuatan buruknya itu. Ia berjanji akan selalu menjadi orang yang lebih baik. Jad tidak menyangka bahwa Ibrahim sangat baik kepadanya. Ibrahim sama sekali tidak marah, justru ia mempersilahkan Jad untuk selalu mengambil permen coklat itu. Sejak hari itu, Jad menjadi sahabat Ibrahim. Ia tidak hanya datang menjumpai Ibrahim untuk berbelanja, tetapi juga menjadi tempat bercerita dan menumpahkan keluh kesahnya. Bila menghadapi suatu masalah, Ibrahim adalah orang pertama yang diajaknya untuk berbicara. Dan bila itu terjadi, Ibrahim tidak pernah langsung menjawabnya, namun selalu menyuruh Jad untuk membuka halaman sebuah buku tebal yang tersimpan di sebuah kotak kayu. Jad kemudian membuka lembaran demi lembaran di buku itu secara acak. Lalu Ibrahim akan membaca 2 halaman tersebut tanpa suara. Kemudian menjelaskan jawaban dari masalah yang dihadapi oleh Jad. Dari penjelasan buku itu, Ibrahim akan memberikan solusi permasalahan yang dihadapi oleh Jad. Anehnya, setelah Ibrahim memberikan solusi melalui buku itu, semua permasalahan Jad berakhir membaik. Pikirannya yang dahulu kacau balau menjadi reda. Kedamaian dan ketenangan selalu dirasakan oleh Jad saat ia mendapatkan solusi dari Ibrahim. Kejadian seperti ini terus berulang hingga tahun-tahun mendatang. Jad selalu menceritakan permasalahan hidupnya kepada Ibrahim. Ibrahim pun begitu sangat antusias mendengarkan Jad, serta memberikan solusi terbaik baginya.
Beberapa tahun pun berlalu, dan begitulah hari-hari yang dilalui oleh Jad bersama Ibrahim, seorang Muslim Turki yang tua dan tidak berpendidikan tinggi. 14 tahun berlalu, Jad kini telah menjadi seorang pemuda yang gagah dan kini berumur 24 tahun. Sedangkan Ibrahim saat itu berumur 67 tahun. Alkisah, Ibrahim akhirnya meninggal dunia. Namun sebelum wafat, ia telah menyimpan sebuah kotak yang dititipkan kepada anak-anaknya, di mana di dalam kotak tersebut, ia letakkan sebuah buku yang selalu ia baca setiap kali Jad berkonsultasi kepadanya. Ibrahim berwasiat agar anak-anaknya nanti memberikan buku tersebut sebagai hadiah untuk Jad, seorang pemuda Yahudi. Jad baru mengetahui wafatnya Ibrahim ketika putranya menyampaikan wasiat untuk memberikan sebuah kotak. Jad pun merasa terguncang dan sangat bersedih dengan berita tersebut. Karena Ibrahimlah yang selama ini memberikan solusi dari semua permasalahannya. Dan Ibrahimlah satu-satunya teman sejati baginya. Ia tidak menyangka secepat itukah temannya meninggalkan ia sendirian. Hari-hari pun berlalu. Setiap kali dirundung masalah, Jad selalu teringat Ibrahim. Tak ada lagi yang dimintai solusi. Tak ada lagi yang akan mendengar keluh kesahnya. Serta tak ada lagi yang mendukung dengan penuh antusias terhadapnya. Kini ia hanya meninggalkan sebuah kotak. Kotak yang selalu ia buka. Di dalamnya tersimpan sebuah buku yang dulu selalu dibaca Ibrahim setiap kali ia mendatanginya. Jad lalu mencoba membuka lembaran-lembaran buku itu. Akan tetapi, kitab itu berisikan tulisan berbahasa Arab. Sedangkan ia tidak bisa membacanya. Kemudian ia pergi ke salah seorang temannya yang berkebangsaan Tunisia dan memintanya untuk membacakan 2 lembar dari kitab tersebut. Persis sebagaimana kebiasaan Ibrahim dahulu yang selalu memintanya membuka lembaran kitab itu dengan acak saat ia datang berkonsultasi. Teman Tunisia tersebut kemudian membacakan dan menerangkan makna dari 2 lembar yang telah ia tunjukkan. Dan ternyata, apa yang dibaca oleh temannya itu mengenai persis ke dalam permasalahan yang dialami oleh Jad kala itu. Lalu Jad bercerita mengenai permasalahan yang tengah menimpanya. Kemudian teman Tunisianya itu memberikan solusi kepadanya, sesuai apa yang ia baca dari kitab tersebut. Jad pun tersentak kaget. Kemudian dengan penuh rasa penasaran ia bertanya, "Buku apa ini?" Ia menjawab, "Ini adalah Al-Quran, kitab sucinya orang Islam." Jad sedikit tak percaya, sekaligus merasa takjub. Ada perasaan tak biasa yang belum ia rasakan sebelumnya. Hatinya perlahan mulai terbuka. Pandangannya sadar akan seberkas sinar kebenaran. Jad lalu kembali bertanya, "Bagaimana caranya menjadi seorang Muslim?" Temannya menjawab, "Mengucapkan syahadat dan mengikuti syariat." Setelah itu, dan tanpa ada rasa ragu, Jad lalu mengucapkan syahadat. Ia pun kini memeluk agama Islam. Kini, Jad sudah menjadi seorang Muslim. Kemudian ia mengganti namanya menjadi Jadullah Al-Qur'ani sebagai rasa takzim atas kitab Al-Quran yang begitu istimewa dan mampu menjawab seluruh problema hidupnya selama ini. Dan sejak saat itulah ia memutuskan akan menghabiskan sisa hidupnya untuk mengabdi menyebarkan ajaran Al-Quran. Mulailah Jadullah mempelajari Al-Quran serta memahami isinya. Setiap hari dan malam tanpa rasa lelah, ia terus membuka lembaran demi lembaran Al-Quran. Ia tidak menyerah,
meskipun dilanda kesulitan yang begitu banyak, sebab ia tidak tahu bahasa Arab sebelumnya. Dengan rasa keingintahuan yang begitu bergemuruh, ia berhasil mempelajari Al-Quran beserta isinya. Setelah mempelajari Al-Quran, ia kemudian berdakwah di Eropa. Benua Eropa dipilihnya karena ia berpikir bahwa memperkenalkan Islam di sana merupakan jalan yang tepat. Kehidupan Eropa yang penuh dengan hingar-bingar dunia membuat ia harus berusaha dan bersabar dengan intensitas yang sangat tinggi. Meskipun dipenuhi dengan rintangan yang sulit dalam berdakwah, Jadullah yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu membersamai perjalanan dakwahnya. Alhasil, akhirnya Jadullah berhasil mengislamkan 6.000 Yahudi dan Nasrani. Hingga suatu hari, Jadullah membuka lembaran-lembaran Al-Quran hadiah dari Ibrahim itu. Tiba-tiba ia mendapati sebuah lembaran bergambarkan peta dunia. Pada saat itu, matanya tertuju pada gambar benua Afrika. Nampak di atasnya tertera tanda tangan Ibrahim, dan di bawah tanda tangan itu tertuliskan ayat, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Ia pun yakin bahwa ini adalah wasiat dari Ibrahim, dan ia memutuskan untuk melaksanakannya. Beberapa waktu kemudian, Jadullah meninggalkan Eropa dan pergi berdakwah ke negara-negara Afrika. Di antaranya adalah Kenya, Sudan bagian selatan, yang mayoritas penduduknya adalah Nasrani, Uganda, serta negara-negara sekitarnya. Jadullah berhasil mengislamkan lebih dari 6 juta orang dari suku Zulu. Ini baru satu suku, belum dengan suku-suku lainnya. Jadullah Al-Qur'ani, seorang muslim sejati, dai hakiki, menghabiskan umur 30 tahun sejak keislamannya untuk berdakwah di negara-negara Afrika yang gersang dan berhasil mengislamkan jutaan orang. Jadullah wafat pada tahun 2003, yang sebelumnya sempat sakit. Kala itu beliau berumur 45 tahun. Beliau wafat dalam masa-masa berdakwah. Kisah pun belum selesai. Ibu Jadullah Al-Qur'ani adalah seorang wanita Yahudi yang fanatik. Ia adalah wanita yang berpendidikan dan dosen di salah satu perguruan tinggi. Ibunya baru memeluk Islam pada tahun 2005, 2 tahun sepeninggal Jadullah, yaitu saat berumur 70 tahun. Sang ibu bercerita bahwa saat putranya masih hidup, ia menghabiskan waktu selama 30 tahun berusaha sekuat tenaga untuk mengembalikan putranya agar kembali menjadi Yahudi dengan berbagai macam cara. Dengan segenap pengalaman, kemapanan ilmu dan kemampuannya, akan tetapi ia tidak dapat mempengaruhi putranya untuk kembali menjadi Yahudi. Sedangkan Ibrahim, seorang muslim tua yang tidak berpendidikan tinggi, mampu melunakkan hatinya untuk memeluk Islam. Hal ini tidak lain karena Islamlah satu-satunya agama yang benar. Yang menjadi pertanyaannya adalah, mengapa Jad si anak Yahudi ini memeluk Islam? Jadullah Al-Qur'ani bercerita bahwa Ibrahim yang ia kenal selama 17 tahun tidak pernah memanggilnya dengan kata-kata, "Hai orang kafir" atau "Hai Yahudi". Bahkan Ibrahim tidak pernah untuk sekedar berucap, "Masuklah agama Islam". Bayangkan, selama 17 tahun, Ibrahim tidak pernah sekalipun mengajarinya tentang agama, tentang Islam ataupun tentang Yahudi. Seorang pria tua muslim sederhana itu tak pernah mengajaknya diskusi masalah agama.
Akan tetapi, ia tahu bagaimana menuntun hati seorang anak kecil agar terikat dengan akhlak Al-Quran. Kemudian dari kesaksian Dr. Safwat Hijazi, salah seorang dai kondang Mesir yang suatu saat pernah mengikuti sebuah seminar di London dalam membahas problematika Darfur serta solusi penanganan dari kristenisasi. Beliau berjumpa dengan salah satu pimpinan suku Zolo. Saat ditanya, apakah ia memeluk Islam melalui Jadullah Al-Qur'ani? Ia menjawab, tidak. Namun, ia memeluk Islam melalui orang yang diislamkan oleh Jadullah Al-Qur'ani. Subhanallah, akan ada berapa banyak orang lagi yang akan masuk Islam melalui orang-orang yang diislamkan oleh Jadullah Al-Qur'ani. Dan Jadullah Al-Qur'ani sendiri memeluk Islam melalui tangan seorang muslim tua berkebangsaan Turki yang tidak berpendidikan tinggi, namun memiliki akhlak yang jauh dan jauh lebih luhur dan suci. Begitulah hikayat tentang Jadullah Al-Qur'ani. Kisah ini merupakan kisah nyata dari catatan almarhum Syekh Imad Ifat yang dijuluki sebagai Syekh kaum revolusioner Mesir. Beliau adalah seorang ulama Al-Azhar dan anggota lembaga fatwa Mesir yang ditembak syahid dalam sebuah insiden di Kairo pada hari Jumat 16 Desember 2011 silam. Kisah nyata ini layak untuk kita renungi bersama, apalagi di masa-masa penuh fitnah seperti ini. Di saat banyak orang yang sudah tidak mengindahkan lagi cara dakwah Qur'ani, mudah mengkafirkan, fasih mencaci, mengklaim sesat, menyatakan bid'ah, melaknat, memfitnah, padahal mereka adalah sesama muslim. Dulu, dai-dai kita telah berjuang mati-matian menyebarkan tauhid dan mengislamkan orang-orang kafir. Namun kenapa sekarang orang yang sudah Islam malah justru dikafir-kafirkan dan dituduh syirik? Bukankah kita hanya diwajibkan menghukumi sesuatu dari yang tampak saja? Sedangkan masalah batin, biarkan Allah yang menghukumi nanti. Kita sama sekali tidak diperintahkan untuk membelah dada setiap manusia agar mengetahui kadar iman yang dimiliki setiap orang. Mari kita renungi kembali surat Taha ayat 44, yaitu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa dan Harun alaihi salam saat mereka akan pergi mendakwahi Fir'aun. Allah berfirman, "Faqula lahu qawlah layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha." Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan ia ingat atau takut. Bayangkan saja, Fir'aun yang jelas-jelas kafir laknatullah, namun saat berdakwah dengan orang seperti ia pun harus tetap dengan kata-kata yang lemah lembut, tanpa menyebut dia kafir laknatullah. Lalu, apakah kita yang hidup di dunia sekarang ini ada yang lebih Islam dari Nabi Musa dan Nabi Harun? Atau adakah orang yang saat ini lebih kafir dari Fir'aun, di mana Al-Quran pun merekam kekafirannya hingga kini? Lantas, alasan apa bagi kita untuk tidak menggunakan dakwah dengan metode Al-Quran? Yaitu dengan hikmah, nasihat yang baik, dan diskusi menggunakan argumen yang kuat, namun tetap sopan dan santun. Maka dalam dakwah yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana cara kita agar mudah menyampaikan kebenaran Islam ini. Oleh karenanya, jika sekarang kita mendapati ada orang yang kafir, bisa jadi di akhir hayatnya Allah akan memberikan hidayah kepadanya, sehingga ia masuk Islam. Bukankah Umar bin Khattab dulu juga pernah memusuhi Rasulullah? Namun Allah berkehendak lain, sehingga Umar pun mendapat hidayah dan akhirnya memeluk agama Islam. Lalu, jika sekarang ada orang Muslim, bisa jadi di akhir hayatnya Allah mencabut hidayah darinya, sehingga ia mati dalam keadaan kafir.
Karena sesungguhnya dosa pertama yang dilakukan iblis adalah sombong dan angkuh, serta merasa diri sendiri paling suci, sehingga tidak mau menerima kebenaran Allah dengan sujud hormat kepada Nabi Adam. Oleh karena itu, bisa jadi Allah mencabut hidayah dari seorang muslim yang tinggi hati, lalu memberikannya kepada seorang kafir yang rendah hati. Segalanya tiada yang mustahil bagi Allah. Marilah kita pertahankan akidah Islam yang telah kita peluk ini, dan jangan pernah mencibir ataupun menggerogoti akidah orang lain yang juga telah memeluk Islam serta bertauhid. Kita adalah saudara se-Islam seagama. Saling mengingatkan adalah baik, saling melindungi akidah sesama muslim adalah baik. Marilah kita senantiasa berjuang bahu-membahu demi perkara yang baik-baik saja. Wallahu a'lam bishawab.